Nabi mengajarkan kepada kita dalam satu hadis yang sangat sahih. Saking sahihnya hadis ini, para ulama fikih, para fuqaha menuliskan hadis ini di semua kitab-kitab fikih di dalam bab puasa Ramadan. Apa kata Nabi muslimin sekalian? Sumu li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi fa innahum ma'alaikum fakmilu sya'bana salasina yawma. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, karena melihat bulan Ramadan. Dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal, melihat satu Syawal. Ketika kita melihat bulan satu Ramadan, kita wajib berpuasa. Ketika kita melihat bulan satu Syawal, kita wajib berhari raya. Fa innahum ma'alaikum. Maka jika mendung, kamu tak mampu melihatnya, terhalangi oleh awan, fakmilu sya'bana salisa salasina yauman, maka sempurnalah bulan Sya'ban 30 hari, dan sempurnalah bulan Ramadan 30 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah.
صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan. Guru-guru kami, orang tua kami, orang-orang tua kampung yang kami hormati. Adik-adik, para pemuda, para remaja yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah sama-sama kita awali khutbah pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak terasa pada hari ini kita sudah tiba pada hari 1 Syawal, yaitu kita semua berhari raya kembali kepada fitrah. Orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, Allah ampunkan dosanya bagaikan hari dilahirkan oleh ibunya. Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufralahu ma taqaddama min dzambi ka yaumi waladatuhu ummu. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya bagaikan hari dilahirkan oleh ibu.
Artinya kita semua pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita bagaikan baru dilahirkan oleh ibu kita tadi malam. Artinya kita bersih. Kita kembali kepada fitri, kembali kepada fitrah. Mari sama-sama kebersihan ini, kesucian ini kita langgengkan. Kita abadikan sampai masa-masa hadapan. Semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul satu pertanyaan, kepada siapa orang-orang yang mendapat pengampunan itu? Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 185. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaklah kalian menyempurnakan akan bilangan-bilangan bulan Ramadan, seraya mengagungkan akan asma Allah pada hari yang berbahagia ini. Atas petunjuk Allah kepadamu, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh satu hari pun tidak berpuasa dengan tanpa uzur. Terkecuali orang-orang yang uzur. Misalnya ada orang yang sakit. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa'indatum min ayyamin ukhar. Siapa saja dari kalian yang sakit ataupun musafir, maka boleh tidak berpuasa pada hari itu, namun menggantikan pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Kenapa? Likibrin kana tuharenta. Au mardin la yurja bar'u. Ataupun karena sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka kepadanya menggantikan dengan fidyah. 1 hari 1 mud. Kurang lebih 6 on setengah. Atau digenapkan setengah bambu. Namun kepada kita dan saudara-saudara kita yang tidak ada uzur, tidak sakit dan tidak musafir, tidak tua renta dan sebagainya, tidak boleh 1 hari pun kita tidak berpuasa. Maka siapa saja yang meninggalkan puasa dengan cara sengaja, tanpa ada keuzuran, maka tidak terbayar puasa itu. Wa in samahud dahra, walaupun orang itu berpuasa sepanjang hidupnya. Maka muslimin sekalian, siapa yang menjadi orang-orang yang takwa dan mendapat pengampunan dosa hari ini bagaikan hari dilahirkan oleh ibunya adalah bagi orang-orang yang sempurna berpuasa selama 1 bulan penuh. Makanya muslimin sekalian, dalam satu syair Arab dikatakan, laisal aidu liman tajammala bilibasin wal markudi walakinnal aidu liman ghufiralahu sunubi. Bukanlah hari raya itu bagi orang-orang yang bersenang-senang dengan pakaian baru, dengan kendaraan baru, dengan gorden baru, dengan kursi tamu baru, dengan piring baru, dengan hambal baru. Bukan itu hari raya. Walakinnal aidu liman ghufira lahu dzunubi. Tetapi hari raya itu adalah bagi orang-orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat murka kepada orang-orang yang dengan hari puasa tiba kepadanya belum diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak sempurna melaksanakan puasa muslimin sekalian. Di sini muslimin yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriktikad dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahun ini wajib berpuasa selama 30 hari penuh. Yang lain terserah kembali kepada yang lain.
Kenapa kita berpuasa bulan ini 1 bulan penuh? Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi mengajarkan kepada kita dalam satu hadis yang sangat sahih. Saking sahihnya hadis ini, para ulama fikih, para fuqaha menuliskan hadis ini di semua kitab-kitab fikih di dalam bab puasa Ramadan. Apa kata Nabi muslimin sekalian? Sumu li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi fa innahum ma'alaikum fakmilu sya'bana salasina yawman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, karena melihat bulan Ramadan. Dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal, melihat 1 Syawal. Ketika kita melihat bulan 1 Ramadan, kita wajib berpuasa. Ketika kita melihat bulan 1 Syawal, kita wajib berhari raya. Fa innahum ma'alaikum. Maka jika mendung, kamu tak mampu melihatnya, terhalangi oleh awan, fakmilu sya'bana salisa salasina yauman, maka sempurnalah bulan Sya'ban 30 hari dan sempurnalah bulan Ramadan 30 hari. Ketika kemarin tidak nampak bulan 1 Syawal, maka kita genapkan puasa 30 hari muslimin. Di sini kita sebagai warga negara yang hidup di bawah kepemimpinan seorang kepala desa, seorang camat, wali kota, gubernur, bupati sampai presiden, kita wajib mengikuti pemerintah yang berdaulat. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Juga wajib taat kepada ulil amri, kepada pemimpin kalian. Ketika berbicara taat kepada ulil amri, di sini ada satu catatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, di dalam penentuan 1 Syawal ataupun Idul Fitri, pemerintah dalam hal Kementerian Agama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita wajib taat kepada pemerintah. Ketika kita tidak taat kepada pemerintah, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari ini kita sudah selesai berpuasa. Kita merupakan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kenapa demikian? Karena poin daripada puasa itu adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang berpuasa, diwajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi inti daripada puasa itu, muslimin yang berbahagia, adalah kita menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan siang dan malam. Kita dididik dan diajarkan oleh bulan Ramadan. Kita dimaterikan oleh bulan Ramadan.
Malamnya kita bertadarus. Kita sholat tarawih, sholat witir dan tahajud, serta makan sahur. Siangnya kita berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita isi dengan sholat berjamaah. Jangankan alfa, bahkan masbuk pun kita jaga dalam bulan Ramadan. Dan semua kita, saya yakin bahwa ada yang menamatkan Al-Quran sampai 10 kali. Ada yang 5 kali. Minimal ada 1 kali. Kenapa? Karena kita memanfaatkan akan bulan Ramadan. Bulan yang penuh maghfirah. Bulan pengampunan. Bulan kasih sayang. Bulan untuk membersihkan segala kotoran dan noda yang ada sama kita. Tapi mari. Segala sesuatu yang telah mengisikan akan jiwa dan batin kita. Kita lestarikan pada masa-masa hadapan. Makanya muslimin sekalian, ketika Ramadan berakhir, Ramadan datang menghadap Allah dan melaporkan kita. Semua kita Bapak Ibu sekalian dilaporkan oleh Ramadan kepada Allah. Ketika Ramadan membawa laporan kepada Allah, dan Allah menerima laporan itu, disaksikan oleh semua malaikat. Hari itu berbahagialah bagi kita. Berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang dengan sangat maksimal memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa dan khilaf. Celakalah bagi kita dan saudara-saudara kita yang mengabaikan bulan Ramadan. Hari-hari Ramadan berlalu begitu saja. Malam-malam Ramadan berlalu tanpa kita hiraukan akan hiruk pikuknya Ramadan. Apalagi terjebak dalam perbuatan dosa dan mungkaran. Itu merupakan orang yang paling rugi dalam hidup ini. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan Allah. Kita mengejar, kita berlari mencari pengampunan Allah. Ketika sejengkal kita datang kepada Allah, sehasta Allah akan datang kepada kita. Ketika sehasta kita datang kepada Allah, sedepa Allah akan datang kepada kita. Jika kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari menjemput hamba-hambanya. Bersegera mencari pengampunan Allah. Tidak ada di antara hamba-hamba Allah yang terbebas daripada yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'i at-tawwabun. Semua anak manusia berlumur dengan yang namanya dosa. Semua manusia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah daripada dosa-dosa yang terjadi. Setelah Allah mengampunkan akan dosa kita tidak tersisa lagi, Allah pastikan Allah akan menyiapkan surga. Ketika dosa kita tidak terampuni ketika kita masih hidup, Allah akan menghukum kita beberapa saat nanti di neraka. So, pada akhirnya orang yang beriman dan beramal soleh bangkit daripada neraka dan dimasukkan ke surga. Semoga kita terbebas daripada neraka Allah. Arduha samawati wal ardh. Luasnya surga seluas langit dan bumi.
Dan Allah menyiapkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa, muslimin sekalian? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau menginfakkan hartanya ketika kaya dan di ketika miskin. Ketika kaya kita bersedekah. Ketika miskin pun kita bersedekah apa yang kita punya. Itu makanya ada satu hadis Nabi mengatakan, "Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati." Siapa saja kalian yang hanya punya tenaga, hanya punya fisik, maka bersedekahlah dengan tenaga yang Anda punya. Bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan agama hanya dengan fisik yang kita punya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa saja kalian yang punya ilmu pengetahuan, maka bersedekahlah dengan ilmu yang Anda punya. Namun, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali. Siapa saja kalian yang punya harta, maka bersedekahlah dengan harta. Ada tenaga berikan tenaga, ada harta berikan harta, ada ilmu berikan ilmu pada masyarakat. Namun Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Kita seorang beriman, tenaganya kuat, fisiknya memadai, hartanya banyak, ilmunya pun mumpuni. Ketiga-tiganya kita peruntukkan untuk berjuang demi agama Allah. Ini luar biasa. Orang mukmin yang kuat lebih cinta kepada Allah, lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Fisiknya kuat, hartanya kuat, ilmunya pun kuat. Laksana kuat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salah seorang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya. Abu Bakar juga seperti itu. Utsman bin Affan. Tapi semua kemampuannya, tenaganya, kekayaannya, dan ilmunya, beliau peruntukkan untuk berjuang demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Siapa lagi orang yang bertakwa wal qadimi wal kadhimin al ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan marah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu kita lampiaskan kemarahan namun tidak marah. Itu orang takwa. Berbeda misalnya ada orang yang lebih kuat dengan kita, ada seorang polisi lalu lintas. Ada polisi Brimob, ada Kopassus berhadapan dengan kita. Kita bersabar dengan dia. Tidak marah. Itu nggak dianggap takwa. Karena dia lebih kuat. Namun ketika ada seorang atasan, ada seorang senior, ada orang yang fisiknya kuat berhadapan dengan orang-orang yang lemah, dengan berbagai macam kelemahannya. Kita marah kepadanya, namun kita tidak marah. Bahkan Nabi mengadakan satu hadis, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kepadamu Allah janjikan surga. Siapa lagi orang yang bertakwa? Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dengan sukarela memaafkan kesalahan saudara. Maunya muslimin Bapak Ibu berbahagia,
Ketika ada orang berdosa kepada kita, kita langsung memaafkannya. Namun absen demi absen pada hari-hari berlalu. Hari ini adalah momen untuk memaafkan kesalahan saudara kita. In ahadun khairam min ahadin illa bil afiyah. Tidak ada kebaikan seseorang dengan orang lain kecuali orang yang mau memaafkan kesalahan saudara. Timbul satu pertanyaan. Tengku, Ustaz, ada orang teman saya, kita datang pun ke rumah, ia tutup pintu, kita senyum pun kepadanya, dia cemberut, kita salami pun kepadanya, dia pun tak menjawab. Bagaimana solusinya? Kita hanya minta maaf. Ketika dia tidak memaafkan kita, di situ Allah punya power. Allah akan memaafkan kita. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Orang yang terbaik daripada keduanya, orang yang saling bertikai itu adalah orang yang memulai dengan salam. Jika kita bertemu dengan seorang yang pernah kita bermusuhan, assalamualaikum, kita sudah dianggap orang yang terbaik. Makanya orang yang takwa adalah wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan saudara. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa lagi? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang takwa itu adalah apabila ia melakukan satu perbuatan keji, dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, zakarullah, selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Makanya muslimin berbahagia, di berbagai macam kitab disebutkan oleh para ulama, syarat taubat adalah yang pertama, kita menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Betul-betul menyesal. Kemudian yang kedua, kita beristighfar. Yang ketiga, kita punya komitmen untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengulangi lagi, tidak berkekalan pada perbuatan dosa itu, Allah akan mengampuni dosa. Wallahu ghafurur rahim. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah berlalu. Ramadan sudah berlalu. Kita menangis pun kepada Allah, Ramadan tidak kembali lagi. Kecuali Ramadan tahun-tahun akan datang. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan, kita punya prinsip. Ini merupakan ibadah terakhir bagi saya. Ketika kita sholat, kita punya prinsip, ini sholat terakhir bagi saya. Barangkali setelah ini saya akan kembali kepadamu, ya Allah. Ketika kita puasa, kita punya prinsip bahwa ini puasa terakhir bagi saya. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang puasa ini tak sempat melaksanakannya. Ada yang kembali kepada Allah. Ada yang sakit, terbaring di rumah sakit. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan seksama dan sempurna.
Makanya Ramadan adalah sebagai guru. Kita sudah ditarbiyahkan oleh bulan Ramadan selama sebulan penuh. Kita tidak ghibah di bulan Ramadan. Kita tidak berbohong di bulan Ramadan. Kita tidak mencaci maki di bulan Ramadan. Bahkan kita tak memakan haram di bulan Ramadan. Kenapa? Kita takut Allah membatalkan pahala puasa kita. Bahkan kita takut sampai-sampai Allah membatalkan puasa kita itu sendiri. Namun mari, setelah Ramadan kita langgengkan dan kita lestarikan seperti itu. Sampai kepada Sya'ban yang akan datang. Jadi Ramadan sudah mendidik kita. Muslimin sekalian. Ibadah yang kita lakukan harus berefek. Ibadah itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah komunikasi kita dengan Allah. Ingat, ibadah juga komunikasi kita dengan manusia. Makanya tanya, apa itu sholat? Sholat adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam bersama dengan syarat-syarat tertentu. Ketika kita sholat menghadap kiblat, Allahu Akbar, kita komunikasi dengan Allah. Mulai daripada takbir, doa iftitah, Fatihah dan semuanya, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, salat itu disudahkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kita melihat ke kanan dan ke kiri. Kenapa setelah sholat kita sunat menengok ke kanan dan ke kiri? Di situ ada hubungan dengan manusia. Saya